Semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Kenalin, nama aku Lintang dan aku yang akan menjadi host kalian pada malam ini. Jadi untuk malam ini, untuk memulai tahun 2022, kita akan membahas mengenai SEO Trends for 2022 yang akan dibawakan oleh Mas Johan Daya, professional SEO specialist dari berbagai perusahaan ya Mas Jo ya. Nah, mungkin Mas Jo boleh nyalain kamera dan mungkin sama teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, Mas Jo. Oke, guys, hari ini kita sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah datang semuanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai SEO trend di 2022. Nah, kenapa ini hal yang menjadi salah satu penting untuk menjadi landasan mindset kita? Karena sebenarnya basic itu adalah hal yang paling fundamental. Kalau kita melupakan basic, kedepannya bisa jadi kita akan keliru untuk melakukan optimasi. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi basic-basic ini jangan dibilang adalah hal yang sepele. Karena sebenarnya dari hal-hal basic itulah, dari cara berpikir kita yang benar, outcome-nya itu akan menjadi lebih baik untuk long term-nya, specifically untuk SEO. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya aku perkenalan diri lagi. Aku Johan Daya. Saat ini aku kerja sebagai Web and SEO Manager di Ruang Guru. Sebelumnya aku juga pernah kerja di Bramble Company, itu furniture, kemudian belanja.com yang udah tutup, ada hijab juga, kemudian Konsula, dan juga salah satu company di Singapura. Kalau teman-teman mau connect sama aku, feel free untuk connect di LinkedIn, ketik aja Johan Daya. Siapapun yang mau connect udah pasti akan aku terima. Aku nggak pilih-pilih kok, kecuali namanya nggak jelas atau namanya kayak nama company. Nah itu kan agak tricky ya kalau hal seperti itu. Jadi kalau mau connect LinkedIn harus diperjelas dulu, pakai nama yang asli, jangan nama yang sembarangan. Kemudian di Instagram juga bisa kita saling connect, atau follow aku di Sweet16. Jadi kalau nanti ada webinar-webinar selanjutnya dari Dewa Web yang aku involve, teman-teman bisa tahu juga. Yang pertama kali yang harus, nah ini, tadi kan aku bilang basic. Yang harus kita mengerti, wait, aku untuk ngurangin ini pakai apa ya? Untuk ngilangin ini. Oh, bisa di sini. Oke, nah. Kalau teman-teman udah belajar tentang SEO, teman-teman pasti tahu yang namanya update algoritma dari Google. Algoritma itu ada banyak. Setahun itu Google bisa mengupdate itu kurang lebih sekitar 500 sampai 600 kali. Bayangin sehari bisa 2 kali. Tapi yang majornya itu memang jarang-jarang. Yang major itu dari tahun 2011 sejak algoritma itu diperkenalkan, itu dari 2011 itu ada yang namanya Panda. Panda itu lebih ke konten. Kemudian di 2012 ada namanya Penguin. Penguin itu lebih ke link. Jadi kalau teman-teman suka nyari-nyari backlink yang nggak jelas untuk websitenya, cuman peduli sama banyakin naikin yang katanya PADA mempengaruhi ranking, nah mendingan dikurang-kurangin, tapi fokus ke websitenya. Dari semua algoritma update yang teman-teman lihat di sini, itu semuanya menuju pada user experience. User experience itu sesuatu hal yang harus kita perhatikan dengan lebih fokus lah. Kenapa harus fokus ke user experience? Anggap aja website kita adalah toko. Gimana orang mau balik lagi ke toko kita kalau tokonya aja berantakan, nggak rapi, atau mungkin lantainya jorok, terus jendelanya rusak kayak gitu misalkan ya. Itu kan salah satu experience user mau balik lagi ke toko kita atau enggak. Hal yang paling basic aja. Kalau kita perhatikan dari semuanya update algoritma ini, itu semuanya mengacu pada user experience. Bahkan dulu yang tahun 2011 dengan mudah kita bisa dapat ranking hanya dengan menambahkan banyak stuffing keyword di landing page yang kita miliki, itu gampang banget untuk naik ranking. Atau cuman ganti title-nya aja, masukin keyword di situ. Atau cuman sesimply nambahin backlink ke landing page yang kita mau.
itu langsung naik. Tapi sekarang semuanya nggak seperti itu karena banyak di SEO practitioner yang di luar sana banyak nge-abuse hal seperti itu. Jadi experience user pada waktu mereka searching something di Google, di search engine-nya itu bad banget, nggak bagus. Google mencoba untuk mengurangi hal-hal itu agar experience user juga enak pada waktu mereka mencari jawaban yang mereka mau gitu, sesuai, pas. Makanya timbullah namanya algoritma. Algoritma yang selalu terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Nggak bakal bisa dimanipulasi lagi. Bisa dimanipulasi, tapi untuk short term. Uh, hasil yang untuk short term aja. Tapi untuk long term investment, itu tidak bisa kita andalkan untuk hal-hal yang manipulatif tadi itu tadi. Yang pertama, yang paling basic itu adalah, nggak bisa pindah. Oh bisa. Yang pertama paling basic itu adalah mengenai brand search optimization. NNTT. Entity ini bisa kita bilang seperti sosial digital asetnya lah, sosial medianya seperti apa, kemudian banyak ya sosial media itu ada Facebook, ada IG-nya seperti apa, apakah aktif atau enggak, yang dilakukan itu sesuai sama isi dari websitenya atau enggak, itu kan yang berhubungan sama brandnya. Tadi aku sempat lihat di chat, ada yang namanya Jakarta Private Tour Guide.com. Nah, itu sebenarnya agak kurang pas ya. Kenapa? Karena nama domainnya itu nembak langsung ke keywordnya. Yang pertama brand naming. Brand naming pasti sesuai sama nama websitenya. Gimana caranya orang mau mengenal kita secara long term kalau nama domain kita itu nembak nama websitenya? Bayangin, kalau orang nanya, lu biasanya beli tiket pesawat di mana? Traveloka. Enak, unik nama brandnya. Oh, biasanya lu beli hosting di mana? Oh, di Dewa Web. Unik. Tapi jangan membuat sebuah nama brand itu generik banget seperti target keyword. Jakarta Private Tour Guide.com itu target keyword. Gimana orang mau kenal kalau nama brand kita, kalau nama brand kita aja udah kayak generic keyword. Itu yang pertama, paling basic. Jadi kalau kita mau membuat sebuah website, mau beli nama domain, itu jangan pernah menggunakan generic keyword. Dulu memang gampang banget untuk orang bisa targetin keyword pakai beli domain jual hijab, karena dia mau ngeranking di keyword jual hijab. Dia beli tuh jualhijab.com, jualhijab.net, semua extension dibeli, di redirectin ke satu domain yang dia pakai tuh. Misalkan jualhijab.com karena dia mau ngerank di keyword jual hijab. Tapi kalau kita berbicara dari sisi marketing, kita tanya nih, lu biasa beli beli hijab yang bagus di mana? Oh, di Zalora, enak tuh. Kalau ditanya begitu. Tapi kalau dijawabnya, oh dijual hijab, iya, lu beli di mana? Masa iya gue tahu gue mau beli hijab, tapi belinya di mana? Kan aneh jadinya. Itu yang paling basic aja itu. Jadi kita harus mengerti dari sisi marketing secara keseluruhan dulu. Jangan for the sake of SEO only, for the sake of SEO only, itu kita beli domain itu targetin keywordnya dari brand namingnya dulu. Kemudian digital assetnya. Digital asset itu sosial media termasuk. Google My Business juga termasuk. Nah, Google My Business juga itu banyak di abuse sama orang juga. Namingnya itu target keyword juga sama. Gimana? Apa logically aja ya. Sorry. Logically, apakah orang kalau nyari jual jasa SEO Jakarta gitu misalkan, atau jasa SEO murah lah gitu misalkan, atau jasa SEO profesional gitu misalkan, apakah mereka mencari di Google Map gitu? Kan enggak. Tapi kalau misalkan dia udah tahu nama brandnya, kemudian dia tahu brand itu menjual service tertentu atau menjual produk tertentu, atau UMKM sekalipun, dia udah tahu nama brandnya dari UMKM itu, kan tinggal disebut aja nama brandnya, Google Map-nya pasti akan mengarah ke
apa namanya alamatnya itu, tapi jangan di abuse pakai keyword stuffing di situ juga. Nggak bagus banget, nggak profesional. Gue sendiri pernah lihat Google My Business-nya itu semua keyword dimasukin di situ. Udah kayak hashtag IG. Serius, udah kayak hashtag IG. Itu mau mau bikin Google My Business namingnya atau mau bikin hashtag IG ditaruh di situ. Jadi untuk naming Google My Business pun harus sesuai nama brandnya agar orang kalau mau datang ke kantornya atau mau datang ke tempatnya atau mau datang ke pabriknya karena UMKM misalkan dan dia produksinya di situ juga gitu kan udah tahu alamatnya di situ. Oh, alamatnya dia di mana sih? Dia ketik nama brandnya, Google Map-nya muncul, alamatnya kelihatan. Kan seperti itu. Nggak mungkin dong orang jasa SEO murah dia nyari di Google My Business. Nggak. Logically doesn't even make sense. Jadi Google My Business. Nah, kalau teman-teman mau tahu untuk local SEO nanti seperti apa, datang ke SEOCon di 2022. Nanti aku akan berbicara tentang local SEO. Ini yang pertama dulu, yang paling basic. Trennya untuk 2022. Jadi user experience masih nyambung. Karena SEO saat ini tidak lagi seperti dulu yang manipulatif banget. Yang berikutnya adalah mobile friendly. Teman-teman harusnya udah sangat familiar dengan hal seperti ini, udah dicekokin sama banyak SEO practitioner kalau bikin website harus SEO, harus mobile friendly. Unless kalau itu adalah sebuah tools, itu nggak mungkin jadi mobile friendly, harus bisanya diakses pakai desktop. Kalau teman-teman di sini udah familiar sama SEO, misalkan pakai tools Ahrefs itu nggak mungkin bisa diakses di desktop dengan enak gitu, nggak mungkin. Itu harusnya diaksesnya via desktop, itu udah beda lagi. Tapi secara keseluruhan website di luar sana mostly 90% itu pasti harus mobile friendly. Kenapa? Karena dibuat untuk consuming konten. Konten itu apa namanya? Konten itu ada berbagai banyak macam karakteristik konten, nggak cuma artikel aja. Ada landing page yang berbentuknya seperti e-commerce, ada yang berbentuk seperti forum, ada yang mungkin company profile, itu ada banyak. Nah, mobile friendly ini bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman tes apakah bagus atau enggak pakai mobile friendly test. Ada di Google, di searching aja di Google, mobile friendly test, nanti nongol tulisnya dari Google, langsung dimasukin aja. Apakah websitenya teman-teman ini termasuk mobile friendly atau enggak? Bisa dilihat di situ. Ini caranya ini gimana ya? Copy hide video panel. Oke, ini dia. Udah ke hide belum? Udah ya. Nah, yang berikutnya cara untuk ngetesnya lagi itu adalah teman-teman harus pasang namanya Google Search Console. Di Google Search Console ada satu fitur yang namanya itu mobile usability. Mobile usability ini bisa teman-teman cek apakah memang banyak error atau enggak. Karena biasanya di mobile usability ini tools GSC ini akan ngasih tahu kita apakah memang elemen-elemen yang ada di dalam website kita dalam bentuk mobile itu jelek atau enggak. Misalkan elemennya terlalu dekat gitu. Misalkan antara satu satu icon dengan icon lainnya itu terlalu dekat, jadi jempol itu mencetnya itu rada susah gitu. Karena kan terlalu dekat bisa jadi salah mencet. Nah, itu bisa kedetek sama Google. Itu bisa teman-teman lihat di mobile usability, itu harus teman-teman perhatikan banget. Atau bisa juga video yang kita taruh di embed di dalam artikel kita itu nggak automatically ke resize jadi mobile friendly. Itu ke detect di mobile usability juga. Nah, itu teman-teman harus perhatikan di fitur yang di mobile usability di Google Search Console itu apakah memang ada error atau enggak. Karena 73% di tahun 2025 nanti globally itu bisa jadi user mobile itu akan jauh lebih banyak dibandingkan user desktop. Makanya kenapa kemarin mobile first indexing itu diperkenalkan sama Google. Karena orang sekarang behaviornya sudah berpindah. Yang dulunya bukanya dari desktop, sekarang keseringan orang mostly bukanya dari mobile. Jadi makanya harus bisa memperhatikan benar-benar apakah memang
website kita itu udah mobile friendly atau belum. Elemen-elemen yang ada di dalam desktop dengan elemen-elemen yang ada di mobile site-nya itu harus inline juga. Jangan sampai desktopnya seperti apa, elemennya ada apa aja berbeda dengan mobile site-nya. Karena itu sangat berpengaruh juga untuk alignment itu tadi, harus inline. Jangan sampai bentuk desktop seperti apa, bentuk mobile-nya nanti elemennya beda-beda. Elemen yang ada di desktop itu ada elemen A misalkan, ternyata elemen A itu di mobile set-nya, mobile responsive-nya itu nggak ada, dihilangkan karena katanya itu nggak bagus. Nah, itu harus nggak boleh seperti itu, harus sama ya elemen-elemennya. Itu juga salah satu itu nggak bisa kita detect pakai tools, itu harus kita lihat secara manual. Kita harus tanya apakah memang elemen ini ada di sini, harus kita cek sendiri itu. Itu salah satu cara kita untuk mengetahui apakah memang usability kita di mobile friendly itu inline atau enggaknya. Yang berikutnya adalah mengenai Core Web Vital. Ini teman-teman juga harusnya sudah sangat familiar karena sudah cukup abusive juga di luar sana, banyak orang berbicara tentang Core Web Vital. Jadi Core Web Vital ini gimana caranya kita membuat landing page yang kita miliki atau website secara keseluruhan itu loading speednya itu cepat. Karena secara statistik kalau loading speed kita itu lama, lemot, itu udah hampir pasti setengah dari audience yang kita miliki itu pasti akan nge-bounce. Pada waktu dia landing, dia ngerasa lemot, muter-muter, nggak keluar image-nya karena muter-muter lama, dia nggak sabar. Lebih dari 2,5 detik, in average, itu udah pasti di-close sama dia. Itu jadi bounce. Nggak bagus untuk user experience. Lama-kelamaan, kalau kita akumulasi secara keseluruhan website kita seperti itu untuk semua landing page yang kita miliki, otomatis nanti bisa jadi akan di tag sama Google website kita nggak relevan, performnya di search engine itu jadi jelek. Ini harus teman-teman perhatikan juga. Cara untuk kita mengetahui apakah core web vital kita itu udah bagus atau enggak, itu simply kita bisa Google namanya PageSpeed Insight. PageSpeed Insight itu tools dari Google yang bisa ngasih kita insight apakah memang landing page per landing page kita bisa nyoba URL per URL apakah memang sudah cukup bagus belum scoringnya. Ada ada number di situ 1 sampai 100. Kurang dari 85 itu warning. Sorry, red flag. Kurang dari 85 itu red flag. 85 ke 90 lumayan, 90 ke atas bagus. Kalau bisa jangan kurang dari 95. Itu untuk cara kita bisa membuat user lebih betah di landing page yang kita miliki. Jadi harus kita teman-teman perhatikan juga. Langsung bisa di Google, di googling di search engine Google PageSpeed Insight itu teman-teman langsung masukin aja URL-nya homepage-nya kah atau mungkin landing page yang service-nya kah atau mungkin landing page artikelnya kah atau mungkin landing page yang lain lagi mungkin. Nah, itu bisa dicek satu persatu. Yang berikutnya kita berbicara mengenai yang paling bagus nanti ke depannya biasanya kalau teman-teman udah lihat itulah konten yang memang agak panjang, tapi jangan disalahartikan, oh kalau gitu gue bisa dong bikin konten yang bikin artikel yang panjang, yang ngebahasnya rada-rada nyeleneh, yang penting panjang, nggak begitu juga. Tapi tetap harus relate sama topik yang memang mau kita tulis di artikel yang kita miliki. Jangan terlalu jauh juga, tapi nggak muter-muter juga. Karena banyak juga di luar sana konten yang kurang dari 300 kata atau konten atau landing page yang nggak terlalu banyak teksnya, cuman 200 atau 400 kata gitu, itu bisa perform juga karena memang relevan dengan apa yang user mau. Tapi ini ingat ya, jangan diartikan oh kalau gitu bikin konten sepanjang panjang enggak juga. Tapi di sini Semrush mempunyai satu uh,
penelitian riset sama dia. Jadi konten yang panjangnya lebih dari 3.000 kata itu biasanya attract traffic 3 kali lebih banyak dan memiliki 4 kali chances untuk di-share sama orang. Jadi kemungkinannya orang engage sama konten kita kalau lebih panjang itu biasanya lebih tinggi karena komprehensif isinya. Tapi sekali lagi jangan jangan mentang-mentang harus panjang tak jadinya agak out of topic gitu isi kontennya, enggak juga. Kita harus perhatikan juga topik secara keseluruhan itu apa yang mau diisi di dalam kontennya, secara struktur konten strukturnya itu apa. Itu kan kita harusnya udah punya bayangan. Oh, nanti topiknya adalah ini, subtopiknya adalah ini. Apakah nanti akan ada sub-subtopik lagi atau sub-subtopik lagi? Itu kan sebenarnya kita udah punya bayangan. Nah, gimana caranya kita membuat itu menjadi komprehensif, yang nggak terlalu muter-muter juga. Yang berikutnya adalah mengenai artikel yang listicle. Listicle pasti yang 10 bla 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 kayak gitu atau mungkin 20 bla 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 bla. Itu kan teman-teman udah familiar juga dengan konten artikel yang seperti itu. Itu cukup bisa membantu untuk kita perform di search engine. Kalau kita mempunyai konten yang listicle juga, karena biasanya orang akan mencari konten yang memang seperti itu. Perbandingan antara satu item dengan item lainnya misalkan. Oh, 10 laptop gaming terbaik di dunia gitu misalnya atau 10 karakter 10 tokoh 10 artis Hollywood yang paling keren gitu misalkan. Nah, itu kan biasa kan listicle itu. Itu biasanya kita punya chances lebih tinggi kalau kita bisa membuat artikel yang listicle seperti itu. Itu untuk listicle ini biasanya artikel ya. Listicle ini biasanya artikel. Nah, long headline juga bisa jadi mencari jadi satu kunci juga. Tapi long headline ini jangan terlalu panjang juga karena biasanya akan terpotong di search engine-nya. Atau kalau kita mau apa namanya mau clickbait, kalau kita mau clickbait itu bisa juga. Contohnya pakai misalkan viral artis yang kena kasus narkoba. Nah, itu kan bisa pakai ada kata-kata viralnya, ada kata-kata hebohnya di depan judul paling awal, bisa jadi seperti itu. Itu biasanya orang akan eager untuk ngeklik itu biasa kalau kayak gitu. Dan kalau kalau artikel yang kita bikin itu apa namanya lagi hype saat ini bisa jadi akan masuk ke Google Discover juga. Kalau kita bisa masuk ke Google Discover, konten artikel itu, maka biasanya attract traffic-nya jauh lebih tinggi. Click to rate-nya tinggi itu kalau bisa masuk Google Discover. Biasanya untuk bisa attract audience, untuk bisa ngeklik kan biasanya pakai judul-judul yang aneh-aneh gitu. Tapi jangan lupa juga ada keyword yang harus kita masukkan juga. Long headline bukan berarti apa namanya kalau kita berbicara tentang SEO ya berarti harus ada keywordnya juga biar bisa perform juga karena nggak mungkin kalau nggak ada keywordnya. Yang berikutnya adalah mengenai strukturnya yang tadi udah aku bilang mengenai konten struktur. Mau H2-nya apa? Mungkin ada nanti di bawah H2 ada H3-nya. Terus kalau kita mau lebih deep dive lagi kontennya itu ada H4-nya bisa juga, tapi harus logically make sense hierarkinya. Biasanya kalau title itu kan H1, kemudian subtopiknya jadi H2. Nah, apakah dari H2 itu akan turun lagi jadi H3? As long as logically make sense secara struktur itu nggak masalah. Tapi jangan sampai biasanya kalau kita berhadapan dengan sebuah website, biasanya heading strukturnya itu secara otomatis itu masih nggak benar. Nah, itu kalau kita nggak bisa memperbaikinya, berarti kita harus minta bantuan sama developer untuk memperbaiki itu. Oke, nextnya adalah Google IET Content Principle. Nah, untuk IET ini adalah mengenai expertise, authority, sama trustworthy. Gimana caranya kita bisa mengakomodasi 3 elemen ini agar website kita mendapatkan kepercayaan dari user gitu. Mau balik lagi, yang paling gampang sebenarnya gini, teman-teman di luar sana yang baru mau belajar SEO atau mungkin yang udah setengah jalan itu sering nanya, gimana sih caranya gue biar bisa
ngalahin news portal mainstream, Detik misalkan, Tribun misalkan, atau mungkin Kompas misalkan. Soalnya mereka itu kok kayaknya semua keyword dijajah ya gitu. Dan gue pengen banget bisa ngalahin mereka. uh, Fieldnya udah beda, manpowernya udah beda, resource-nya kita kalah. Jadi kita jangan berpikir dari situnya, tapi kita berpikir dari sisi, oh gue bisa nih, gue punya ketertarikan di dunia fashion. Gue mau bikin blog yang membahas tentang fashion dan related niche-nya, related kategorinya gitu. Kalau gaming ya jangan jauh-jauh dari gaming, ada anime misalkan. Kalau fashion ya jangan jauh-jauh dari fashion. Kalau otomotif, kalau kita mau bikin blog yang berbicara tentang otomotif ya jangan jauh-jauh dari otomotif. Tiba-tiba karena banyak, misalkan kita bikin blog otomotif, karena kita mau dapetin keyword banyak, traffic tinggi, itu kita campur sama masak-masakan. Kan nggak mungkin orang bawa motor atau bawa mobil itu sambil makan atau sambil masak, gitu kan nggak mungkin. Kalau kita mau bikin blog tentang otomotif, ya kita stick di situ aja gitu. Di situ kita build credibility. Oh, ternyata ini blog yang berbicara tentang otomotif, semuanya hal tentang otomotif. Ada trust di situ. Google juga bisa baca itu. Jadi kalaupun news portal di luar sana itu ngejajah semua keyword, kalau website kita sudah terkedetek, bahasa gampangnya kedetek ya, udah kedetek sama Google kalau website kita itu stick di satu niche itu tadi, itu gampang kok untuk ngalahin apa? Untuk ngalahin news portal itu yang gede-gede itu, karena kita lebih karena kita lebih niche gitu. Kita nggak terlalu global, kita nggak terlalu general gitu, nggak ngebahas semua. Fighting groundnya udah beda. Kalau kita mau maksain ngelawan mereka, kita punya resource apa? Nah, disitulah tercipta yang namanya IET itu tadi. IET juga bisa, misalkan kalau misalkan teman-teman lihat website-website yang berhubungan sama kesehatan, itu pasti artikel-artikelnya itu disadur duluan atau dikurasi oleh seorang uh, seorang apa ya, seorang dokter gitu. Misalkan kalau mereka punya in-house dokter gitu, dan dokter itu pasti akan melihat artikelnya itu sudah sesuai belum, karena nanti bisa jadi orang pada waktu searching obat sakit kepala yang nongol artikel kita yang tahu-tahu blog antah berantah ngasih tahu caranya mengobati sakit kepala yang belum tentu itu sesuai dengan uh, medisnya gitu, yang benernya seperti apa. Nah, itulah yang harus kita lakukan juga, itu yang harus kita coba untuk tingkatkan dari sisi itunya juga. Makanya kalau kita membuat sebuah website, jangan berpikir jauh-jauh. Kita harus fokus di satu niche-nya dulu aja, fighting ground-nya udah beda. Buyer personanya kita mau attract audience yang seperti apa? Oh, yang suka sama otomotif, oh yang suka sama fashion, oh yang suka sama masak-masakan. Ini kita berbicara dari blog yang producing artikel ya. Itu harus kita fokusin dulu di situ. Jangan jangan kejauhan untuk mau ngalahin news portal itu. Udah beda ranahnya. Nah, untuk bisa meningkatkan IET itu tadi, bisa juga teman-teman jangan di dalam artikel itu bisa juga kita masukin jurnal kita, jurnal yang kita jadikan referensi. Bisa juga karena semakin mengokohkan eh, pandangan orang bahwa artikel kita itu memang kredibel. Ada loh, apa namanya, gue nggak sembarangan bikin seperti ini, karena gue ngeliat dari jurnal ini yang udah trustable, banyak jadi reference orang. Itu kan bisa seperti itu juga. Bisa taruh di paragraf terakhir gitu, misalkan ya, reference-nya. Itu bisa juga seperti itu untuk nge-backup apa yang kita tulis. Banyakan di luar sana orang kan ini ya, nge-rewrite tulisan orang ya. Kalau bisa jangan seperti itu, tapi kita membuat konten yang lebih unik. Walaupun rewrite,
tapi kita masukkan juga expertise kita di situ. Oh, gue udah lakukan research, ternyata harusnya itu seperti ini, yang dia tulis itu kurang gitu. Ya kita tambahkan. Nggak cuma nge-rewrite, kita baca blog orang, kita telak-telak rewrite juga, atau malah yang paling apa ya, yang paling salah jalannya itu pakai spinner. Ya sampai kapanpun juga kalau lu nanya kenapa website gue nggak perform, ya lu pakai apaan dulu bos? Yang udah lo lakukan apa? Lu nyari gampangnya doang atau nyari long term investment ya? Kalau nyari gampangnya ya terusin aja apa yang lu mau. Jangan nanya-nanya. Sampai mindset lu berubah, lu baru akan bisa lihat hasilnya seperti apa. Yang berikutnya mengenai fitur snippet. Kenapa fitur snippet jadi salah satu hal terpenting untuk kita tahu di tahun 2022 ini? Karena fitur snippet itu bisa attract traffic banyak. Kalau kita bisa masuk ke dalam fitur snippet. Fitur snippet itu contohnya seperti apa? Kalau teman-teman lihat di sini ada contohnya. Nah, ini adalah cara menyimpan video dari Facebook. Nah, itu kan salah satu artikel dari Dewa Web nongol jadi fitur snippet kan. Kemudian kalau kita ketik jam upload TikTok itu nongol jadi snippet. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke snippet in general? Kita harus bisa menjawab apa yang user tanyakan. In general, kita harus bisa menjawab apa yang user tanyakan. Gimana sih caranya nyimpan video dari Facebook? Ini kan kejawab. Buka Facebook dari browser, cari video yang ingin disimpan, copy linknya, kemudian buka browser lagi, buka website ini, langsung paste ke kolom yang tersedia. Sesimpel itu aja mikirnya. Gimana caranya kita menjadi jawaban dari apa yang user cari di dalam konten kita. Apakah ada hubungannya dengan skema markup? Iya, untuk niche-niche tertentu, contoh resep, itu ada hubungannya. Tapi in general, kalau hanya untuk yang video snippet seperti ini, itu nggak perlu menggunakan skema, tapi cukup menjadi jawaban apa yang user cari. Bisa juga dari konten strukturnya, heading-headingnya, itu juga bisa menjadi jawaban juga. Listicle itu biasanya heading-headingnya jadi jawaban. Kalau kalau yang di sebelah kiri itu yang jadi jawaban itu adalah di dalam paragrafnya. Jadi kita harus tahu dulu intent dari apa namanya question user ini mendapat jawaban yang seperti apa gitu. Kalau step by step ya berarti kita harus bikin di dalam konten kita, artikel kita itu ya jangan menjadi paragraf doang. Harus ada bullet and numberingnya. Pakai common sense. Jangan cuma ngelihat dari kompetitor aja. Kalau kita bisa bikin lebih bagus, kenapa enggak? Atau bisa juga kita coba lihat dari People Also Ask, PAA. Itu kan banyak banget tuh insight-insight yang user tanyakan. Terus yang di show sama Google itu di search engine itu di PAA itu seperti apa jawabannya. Itu bisa jadi insight kita juga. Kita masukin di dalam konten kita juga bisa. Itu salah satu trik dalam tanda kutip, sebenarnya bukan trik sih, tapi based on logic and common sense aja. Because in general, SEO is about logic and common sense. Jadi nggak perlu ada trik-trik yang susah-susah, yang nggak jelas gitu, yang kita juga mikirnya sok complicated gitu, nggak ada. SEO itu all about logic and common sense. Jadi kalau teman-teman lihat-lihat di luar sana banyak trik-trik aneh-aneh dan itu nggak masuk akal, kenapa masih diikutin? Semuanya bisa
jelaskan dengan runut kalau SEO itu. Jadi nggak ada trik-trik rahasia. Oh, kalau teman-teman lihat di luar sana gitu misalkan tanya sama suhu-suhu dalam tanda kutip gitu, eh caranya lu bisa SEO-nya bagus gitu gimana sih? Oh, ini ada trik rahasianya. Nggak ada, nggak ada trik rahasia. Itu berarti dia mau jualan. Paling bikin ebook, dijual-jual dalam media. Isinya paling jualan backlink. Yang berikutnya, voice search. Kenapa voice search bisa apa membuat sebuah perubahan di organic search result? Karena voice search itu berdasarkan dari apa namanya long tail keyword. Kan teman-teman juga udah tahu ya Google Voice itu seperti apa yang di voice search. Jadi kalau kita mau cari alamat biasanya ada teman-teman yang udah pakai juga, itu kita langsung ngomong aja terus diarahkan ke search resultnya. Nah, kalau bisa, kalau kita mau capturing dan kita mau dapat opportunity untuk perform, itu berarti kita harus bisa menggunakan conversational language di dalam konten kita. Jadi jangan terlalu kaku. Contohnya seperti ini. Kalau di dalam paragraf kita kita mau targetin keyword misalkan new SEO trend gitu misalkan. Kita biasanya bikinnya sekaku ini kan, enggak juga. Kita bisa bikin yang lebih enak untuk dibaca, lebih enak untuk dilafalkan. Karena biasanya orang kalau ngomong itu kan cepat dan banyak. Nah, gimana caranya kita mengenali itu? Pakai common sense. Jadi kalau kita misalkan mau buat sebuah topik, kira-kira apa yang akan ditanyakan sama orang ya kalau pakai voice search ya? Kalau berhubungan sama topik yang akan gue bikin ya, dibayang-bayangin aja, diimajinasikan aja seperti itu. Oh, berarti harusnya masuk ke dalam konten gue nanti akan jadi seperti ini nih. Pakai conversational language. Jadi nggak cuman matokin keyword aja di dalam konten kita, masukin yang banyak, pakai LSI, bla 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 bla. Ada hal yang harus kita pikirkan juga untuk mengenai voice search ini juga kalau kita mau perform di situ. Jadi sebisa mungkin bikin sebuah paragraf yang memang enak untuk dibaca, nggak cuman masukin keyword aja. Karena banyak orang udah menggunakan voice search sekarang, nggak cuman ngetik doang. Kalau pakai handphone ya, mereka lebih cepat gitu. Nah, yang berikutnya, ini bisa jadi yang terakhir yang biasanya teman-teman lupakan karena berfokusnya pada konten artikel and backlink. Jadi technical SEO itu ibaratnya adalah fundamentalnya. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, yang kita bangun itu apa? Apakah langsung jendelanya? Apakah langsung bikin temboknya? Apakah langsung bikin naruhin mejanya? Kan nggak mungkin. Tapi kita bikin fondasinya. Kamar ini nanti di sini. Kamar ini nanti di sini. Kamar ini nanti di sini. Toiletnya di sini. Garasinya di sini. Pekarangan apa namanya kolam renangnya di belakang di belakang ditaruhnya di sini. Itu kan ada blueprintnya dulu kan. Nah itulah technical SEO, itulah blueprintnya. Situ technical SEO berperan di situ. Nggak mungkin dong kita bikin rumah langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi jendela, nggak mungkin. Pasti ada blueprintnya dulu. Orang kalau seorang arsitektur, SEO bisa diibaratkan seorang arsitektur. Seorang arsitektur itu kalau mau bikin rumah, yang diliatin paling lama adalah blueprint dari bentuk gedungnya itu akan jadi seperti apa. Lantai satu, oh jadinya kayak gini. Di dalam lantai satu akan ada kamar-kamar ini. Masuk ke lantai dua ada kamar ini. Apa
yang harus kita perhatikan di dalam technical SEO itu apa aja? Ada banyak sebenarnya, ini hanya beberapa bagian aja. Contohnya adalah mengenai SSL. SSL. Jadi kalau kita website kita belum SSL, kita harus cepat pakai SSL. Mix content itu apa? Mix content itu adalah kalau misalkan website kita sudah SSL, kemudian di dalam artikel kita ada image yang masih pakai HTTP, itu jadinya mix content. Jadi semuanya harus mengarah ke HTTPS. Itu jadinya mix content itu. Kemudian preferred URL itu apa? Preferred URL itu misalkan orang buka www and non www itu dua-duanya bisa dibuka. Itu harusnya nggak boleh seperti itu. Harusnya fix ke dalam satu preferred URL itu apa? Either mau dipakai www or non www. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah mengenai hierarki taksonominya. Taksonomi ini adalah kamar-kamar itu tadi. Oh, kamar tidur gua mau ditaruh di sini. Ini kamar mandi gua mau ditaruh di sini. Ini kamar belakang gua, dining room gua taruh, kamar makan gua taruhnya di sini. Terus terasnya itu mau ditaruh. Itulah namanya taksonomi. Antara dari teras itu nanti akan ngelihat yang namanya ruang tamu dulu. Dari ruang tamu nanti akan ngelihat yang namanya tempat buat nonton TV misalkan. Nah, itu kan semuanya berhubungan sama taksonomi dari websitenya itu sendiri. Jadi dari homepage, user itu enak untuk lihatnya. Dan itu harus logically make sense. Termasuk sama URL structure-nya juga. Taksonomi itu terdiri dari 3 bagian. Pemahaman kita mengenai aset secara keseluruhan, URL structure yang terorganisasi, terorganize, sama breadcrumb. Breadcrumb harus logically in order, based on assets. Yang berikutnya adalah XML sitemap. Nah, XML sitemap itu harus clean juga. Kita sudah redirectin URL A ke URL B, ternyata URL A ini masih ada di dalam sitemap, itu nggak boleh. Atau ternyata URL A ini udah kita delete, tapi URL A ini ternyata masih ada di dalam XML sitemap, itu nggak boleh juga. Karena yang boleh masuk ke dalam sitemap adalah semua URL yang mempunyai HTTP respon 200 live and bisa diakses. Nggak boleh ada redirection di situ. Nggak boleh ada HTTP respon 404 di situ. Atau mungkin malah jadinya 500, nggak boleh. Harus clean. Yang berikutnya adalah jangan ngeblok important page. Itu biasanya dari robot.txt. Kenapa nggak boleh ngeblok? Ya gimana caranya kita dapat traffic kalau Google aja nggak boleh untuk nge-crawling halaman yang mau kita dapat, yang udah kita create gitu. Jadi robot.txt ini salah satu hal yang paling krusial ya, karena kalau kita salah ngediselau, itu bisa jadi nggak di-crawling sama Google. Duplication juga termasuk penting juga, karena biasanya banyak orang yang membuat URL yang apa ya, dynamic gitu, bisa dibuka pakai parameter lah. Yang paling gampang pakai parameter tanda tanya gitu. Parameter tanda tanyanya dihilangin, kita akses URL aslinya, dua-duanya persis banget, dan dua-duanya ke index, itu kan jadinya duplication. Contoh yang paling gampang. Atau duplication yang lainnya, tiba-tiba ada staging mode kita yang ke index. Nah, itu juga duplication juga, index float. Kemudian yang terakhir itu mengenai utilize skema markup, karena skema markup ini salah satu hal yang cukup krusial juga kalau memang kita mau Google lebih mudah untuk mengenali elemen-elemen apa yang kita miliki di sebuah landing page. Kayak ngeloloh, dalam tanda kutip bahasa Jawa, kayak ngeloloh anak kecil ngasih tahu, dia nggak perlu nyari tahu sendiri kalau ini namanya adalah korek gitu. Kalau ini adalah namanya mouse gitu. Kita kasih tahu ini namanya mouse, ini namanya gelas, ini namanya korek, ini namanya pulpen gitu misalkan. Itu fungsi dari skema. Jadi Google tidak perlu figure out untuk nyari tahu sendiri, oh ini apa sih? Oh ini apa sih? Karena kan image juga bisa dibuat ada skemanya, video juga bisa dibikin skemanya. Oke, dari aku mungkin itu aja. Boleh nggak sih Mas Yo kasih semacam closing nih untuk teman-teman yang sedang mungkin memulai SEO ini di tahun 2022, atau mungkin mau merenew SEO-nya jadi lebih baik lagi, nggak menggunakan black hat lagi, atau mungkin cara-cara yang tidak diharuskan untuk SEO gitu. Nah, mungkin boleh Mas dikasih penutupannya Mas Yo.
Gue mungkin akan ngulangin yang tadi udah gue bilang karena banyak orang suka skip sama ini. Jadi SEO is about logic and common sense. Kalau ada trik-trik tertentu di luar sana yang kira-kira teman-teman baca itu nggak make sense, ya nggak usah diikutin. Karena apapun yang kita lakukan di SEO itu semuanya bisa dijelaskan, logically make sense. Item per item yang mau kita lakukan, kenapa kita harus memperbaiki ini, kenapa kita harus memperbaiki itu semuanya bisa dijelaskan dan developer juga harusnya ngerti. Atau bahkan orang marketing sekalipun, orang bisnis sekalipun. SEO is about logic and common sense. Thank you. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.